Hello good people, balik lagi sama aku Ganjar kayak Paper Clouds. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin. Alhamdulillah di tahun 2021 ini sekarang bisnis-bisnis udah mulai menggeliat lagi, terutama perclothingan. Pertumbuhan brand-brand baru sekarang itu menurutku lebih signifikan dari tahun 2020 kemarin cuy. Ini berdasarkan database yang aku dapat dari produksianku gitu kan. Kalau misalnya kalian belum tahu, aku juga buka produksian gitu kan untuk brand-brand lain. Nah, biasanya rata-rata di tahun 2020 itu per bulan kita nerima cuma 300 sampai 400 pieces doang per bulannya dari sekian banyak brand. Nah, sekarang ini masuk per Januari sampai April pertengahan ini ya, sampai sekarang aku bikin video ini, itu rata-ratanya udah 400 bahkan sampai 600 pieces per bulannya. Dan ini menurutku masih kecil dibandingkan mungkin sama teman-teman vendor yang lain yang memang khusus mengerjakan cuma produksian aja. Karena kalau aku itu kan sekalian produksi untuk brandku sendiri, jadi emang slotnya aku batasin untuk brand yang lain yang pengen produksi kayak gitu. Nah, dari database ini aja itu aku bisa lihat dari satu vendor aja, dari vendorku, belum sama vendor yang lain yang pastinya lebih banyak juga gitu kan. Secara nggak langsung ini adalah suatu pertanda teman-teman, perclothingan kita brand lokal ini mulai naik lagi di tahun ini cuy. Nah pertanyaannya, apakah cara mainnya akan sama 2021 dengan tahun-tahun sebelumnya? Nah, kalau pertanyaan tadi ya, aku bisa jawab ya pasti enggak dong, pasti enggak sama cuy, pasti berbeda banget cara mainnya. Nah, kalau misalnya kita lihat tahun 2020 kemarin, ini menjadi salah satu momentum untuk mengakselerasikan atau mempercepat bisnis kita teman-teman. Mungkin brand-brand dulu yang gede-gede gitu kan, mereka besar karena banyak bikin outlet-outlet di tiap kota gitu kan, banyak cabangnya. Nah, setelah pandemi, banyak yang akhirnya harus menutup cabangnya atau menutup outlet-outletnya cuy. Nah, tahun-tahun ini itu memang kita dipaksa untuk melek namanya digital marketing ya. Jadi kalau misalnya kamu masih pakai tetap cara konven, jadi kayak tahun 2019 ke belakang, itu ya menurutku udah nggak bakalan bisa survive teman-teman. Dan itu udah pasti aku bisa jamin 90% auto wassalam cuy. Nah, di video kali ini aku pengen menjelaskan gimana sih caranya kalau misalnya nih aku membangun suatu brand baru terutama clothingan tapi di tahun 2021 gitu ya. Oke, langsung aja. Yang pertama, pastikan kalian harus sudah riset dulu. Riset ini, kalian riset target market kalian ke siapa, segmen pasar kalian ke siapa, kompetitor kalian siapa. Nah, untuk poin target market dan segmen pasar, itu kalian bisa cek videoku sebelumnya yang lama gitu kan, atau kalian bisa cek link di description, itu aku masukin aja linknya. Jadi kalian bisa belajar di situ supaya mengurangi durasi. Jadi kalau misalnya aku jelasin lagi di sini, pasti bakalan panjang banget durasinya. Jadi kalian bisa nonton aja video sebelumnya. Jadi aku anggap aja kalian udah ketemu untuk target marketnya siapa sama segmennya kemana, itu kalian udah dapet. Dan sekarang riset kompetitor. Nah, kenapa ini aku cantumin? Karena ini menurutku sangat penting untuk di awal teman-teman. Karena ketika kita nggak punya produk atau brand pembanding untuk kita jadi acuan di awal, itu kita nggak tahu, itu menyebabkan kita kedepannya nggak tahu brand kita ini patokannya kemana gitu kan, mau arahnya kemana kayak gitu. Aku coba kasih contoh, misalnya nih aku ada ketemu sama brand A. Nah, brand A ini aku jadikan kompetitor karena bisa dibilang mungkin karena konsep yang diusung itu hampir mirip atau hampir sama, kemudian target marketnya juga mirip atau sama. Nah, dari kompetitor ini itu kita bisa ATM-kan cara main mereka cuy. Entah nanti untuk cara marketingnya, atau mungkin cara dia mengelola sosmednya, atau cara jualannya dan lain-lain, itu kita bisa ATM dari mereka. Dan apakah itu boleh mas? Ya sah-sah aja sih menurutku. Toh juga nanti endingnya atau outputnya yang kita dapat itu pasti bakalan berbeda juga sama yang kita contek gitu kan. Oke, jadi sebelum aku lanjut poin nomor 2, ini buat sekalian klarifikasi juga. Jadi yang kalian contek itu cara bermainnya ya, cara jualannya atau cara marketingnya, itu kalian contek nggak masalah. Asalkan ya aku garis bawain, asalkan bukan desainnya, bukan gambarnya, atau bukan artikelnya yang kalian contek plek gitu loh.
ya. Jadi kalian harus tahu bedanya yang aku sebutin tadi. Oke, next nomor 2. Kalian harus cari karakteristik dan harus bisa fokus di sana. Nah, ini adalah poin yang jarang aku temukan untuk brand-brand baru sekarang-sekarang ini, cuy. Kenapa jarang? Karena kebanyakan brand-brand ini ketika di awal itu mereka hanya terpaku sama namanya tren, sama hype. Sekarang lagi tren desain-desain gini, ikut. Besok ganti tren, ganti lagi, dan seterusnya gitu loh. Nah, pertanyaannya, apakah mengikuti trennya lagi hype atau yang lagi tren atau yang lagi ramai sekarang itu salah? No, itu nggak salah sama sekali. Dari dulu aku selalu bilang hal ini nggak ada masalah gitu kan. Kita mau ngikutin tren, ya it's okay gitu. Justru dengan mengikuti tren itu menjadi salah satu trik bisnis kita supaya bisa survive. Nah, yang jadi masalah adalah ketika kita ikut-ikutan tren tapi kita nggak punya karakter yang diusung gitu kan. Karakter yang ada di dalam desain atau yang ada di dalam brand kita itu nggak kelihatan. Ujung-ujungnya kalau misalnya brand kita nggak punya karakter, nggak punya karakteristik, dan pemain yang ngikutin tren tadi udah banyak banget, otomatis mereka ujung-ujungnya apa? Ya ujung-ujungnya pasti lomba jual murah-murahan harga. Nah, itu udah terjadi banget di tahun kemarin, itu banyak banget. Sekarang kan lagi rame, kayak kemarin tuh lagi rame kayak streetwear kemudian tema-tema Jepang, itu kan udah banyak banget. Dan karena mereka cuma mengikuti tren dan nggak tahu atau nggak punya karakteristik di brandnya, ujung-ujungnya untuk supaya laku ya harus jual murah gitu kan. Ayo, dari kalian yang nonton ini ada yang sadar nggak sama statementku barusan? Banyak loh kalau misalnya kalian ngamatin ya, brand-brand sekarang itu misalnya sekarang lagi rame kayak tadi aku bilang streetwear atau desain-desain Jepang. Kenapa kok mereka jualannya selalu diskon, selalu ngasih harga yang dalam tanda kutip yang murah gitu kan? Kenapa gitu kan? Pertanyaan kenapa? Ada yang tahu salahnya di mana? Coba kalian komen di bawah. Next, yang ketiga, buat nama dan logo brand kalian. Nah, ini udah pernah aku bahas juga cara membuat atau menentukan nama seperti apa. Kalian bisa langsung aja nonton, linknya aku taruh di description juga. Dan itu tadi 3 poin yang menurutku fundamental banget, yang basic banget, harus kalian miliki untuk di awal. Dan kalau misalnya kalian udah oke semua, udah aman semua dari 3 poin tadi, aku lanjut ke poin nomor 4. Oke, jadi poin nomor 4 ini kalian kalau misalnya buat brand sekarang atau buat bisnis sekarang, itu kalian harus fokus digitalisasi. Nah, ini jadi salah satu poin pembeda dengan bisnis di zaman-zaman waktu dulu ya, zaman-zaman masih konven gitu kan. Kalau bisnis konven itu kan gimana caranya kita mendatangkan orang untuk datang ke toko atau ke outlet. Caranya ya bisa mungkin sebar brosur, brosur atau bikin baliho atau masukin iklan di koran. Dan ini kan cara-cara yang menurutku udah jadul banget gitu loh. Nah, kalau 2021 cara-cara main kayak gini itu udah nggak bisa cuy. Kita harus memaksimalkan sosmed. E-commerce oke, tapi aku tekankan e-commerce ini bukan untuk menjadi fokus ya teman-teman. Karena kalau kita nembak segmen yang high terus kalian mainnya cuma fokus di e-commerce, ya kalian mau tampil di halaman berapa? Permasalahan kan gitu. Karena kalau misalnya kita ngomongin e-commerce itu kita bisa sebagai pembeli ya, sebagai calon pembeli itu kita bisa nge-range atau kita bisa ngeklik harga termurah. Nah, kalau misalnya kita segmennya high, ya nggak mungkin ada di halaman-halaman depan gitu loh. Yang ada di halaman depan ya otomatis yang produk-produk yang harganya jauh lebih murah atau harga-harga grosiran. Ya kita nggak bisa masuk ke sana cuy. Kemudian cara murah gratis ya menurutku kalian maksimalkan di sosmed kalian, entah itu Instagram, di Facebook, atau di mana, di YouTube, atau di TikTok, atau dimanapun gitu kan, sosial media. Ya kalau misalnya kalian ada budget, ya kalian bisa mungkin bikin website. Buat tampilan feed kalian, konten kalian itu menarik ya, semenarik mungkin supaya orang itu tertarik untuk lama-lama betah di sosmed kalian. Dan dari situ mungkin nanti bisa terkonversi pembelian juga. Harapannya kan seperti itu. Next, poin nomor 5, pasarkan ke digital juga gitu loh. Jadi 2021 ini ya, sekarang ini kalau misalnya kita ngiklan, aku sarankan itu kalian bisa lewat IG Ads atau kalian bisa cari influencer atau selebgram atau konten kreator yang mereka bisa mempresentasikan brand kalian. Kalau ngomongin IG Ads, jelas cuy. Ini nomor 1 kalau urusan target menarget market gitu kan. Asalkan ya, aku tanda kutip dulu, asalkan kalian input datanya jelas, mau ke siapa-siapanya, nembaknya jelas gitu loh.
Makanya tadi aku sebutin untuk poin di awal ini, poin 3 tadi ya, atau mungkin poin nomor 1 tadi itu kalian udah harus bener dulu. Nah dari situ kalau misalnya kalian udah bener nembaknya, terus kalian bikin IG ads, itu udah pasti auto bakalan worth it. Terus kalau misalnya kita ngomongin influencer atau selebgram atau content creator atau endorser lah, ini kalian harus cari memang mereka itu orang-orangnya yang fokus di ranah jualan kalian cuy. Jadi kalau misalnya kalian bisnis clothingan, ya cari orang-orang atau endorser yang kompeten di ranah itu teman-teman. Bukan cuma ngelihat dari banyaknya follower aja, tapi juga gimana impact-nya atau mungkin gimana bisa dibilang kayak movement dari endorser tersebut. Terus kalau ngomongin paid promote itu juga kalian harus cari yang sefrekuensi. Jadi kalau misalnya kalian clothingan ya cari akun-akun yang memang kontennya seputar clothingan. Contoh bisa kayak akun-akun lokal pride atau seperti apa yang memang concernnya adalah di dunia clothing gitu. Jangan cross bisa dibilang cross interest gitu loh. Jadi misalnya kalian clothingan promotnya ke akun-akun kuliner, ya kan audiensnya beda gitu kan. Nah itu menurutku kurang bisa maksimal kalau misalnya cross interest. Kemudian poin yang terakhir, kalian harus konsisten. Memulai itu mudah teman-teman, memulai itu gampang. Yang susah adalah konsisten gitu kan. Bikin clothingan itu gampang cuy. Kalian nggak bisa desain, ya bisa bayar orang atau bisa beli desain orang. Kalian nggak punya alat produksi, ya kalian bisa produksi ke vendor kayak gitu kan. Yang susah kan jualannya cuy. Produksinya mah gampang cuy, kita tinggal nungguin doang udah selesai. Nah ketika barang kita udah nerima, bisa nggak nih kita jualinnya, bisa nggak? Nah kan permasalahannya di situ kan. Nah ini makanya butuh konsistensi. Nggak bisa kita ngarep setahun 2 tahun jalan langsung bisa gede gitu kan. Ya kecuali kamu berangkatnya memang start dari artis, atau mungkin kalian punya follower yang banyak, atau mungkin duit yang banyak, atau punya akses yang luas, akses yang banyak, ya gampang aja kalian baru launching produk langsung rame, dan itu menurutku wajar gitu kan. Tapi kalau misalnya kamu startnya dari bukan yang siapa-siapa kayak aku waktu di awal dulu, ya sampai sekarang sih kayaknya bukan siapa-siapa juga gitu kan aku. Ya satu-satunya cara untuk bisa naik ke atas ya harus bisa konsisten gitu kan. Aku start clothingan itu udah dari tahun 2014. Kalau misalnya aku ke belakang lagi, aku mulai tahu aku mulai belajar, aku mulai jualan resell atau dropship itu aku dari tahun 2013. 2012 bahkan. Dari tahun 2012 sampai 2021 itu kan udah 9 tahunan jalan cuy. Jadi ya aku konsisten gitu kan. Aku konsisten di dalam dunia bisnis clothing ini teman-teman. Dan ya booming-boomingnya ya baru-baru ini aja gitu loh. Ya mau nggak mau memang suka dukanya kita membangun atau mendirikan suatu brand sendiri itu memang nggak semudah kita ikut orang gitu. Atau mungkin kita jualan produk orang gitu, karena memanage brand sendiri sama memanage kita sebagai as a reseller atau as a dropshipper itu cara mainnya berbeda cuy, kayak gitu. Nah semoga 6 poin ini bisa kalian maksimalkan, bisa kalian pakai juga, silahkan. Oke, jadi itu tadi 6 poin untuk kalian yang masih baru mau mulai bisnis clothingan di tahun 2021 tepatnya. Cara mainnya itu aku bisa bilang sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya cuy. Sekarang ini serba online, semua udah digital. Jadi ya mau nggak mau kalian harus ngikutin zaman gitu kan. Namanya berbisnis itu ketika kita nggak bisa survive, kita nggak bisa adaptasi sama suatu perubahan, ya selesai pak, bisnisnya selesai gitu loh. Oke, mungkin 6 poin tadi semoga bisa bermanfaat ya buat kalian. Atau mungkin kalian punya pertanyaan, kalian bisa langsung aja komen di bawah. Dan pastikan kalian nonton ini sampai selesai supaya kalian paham gitu kan, paham poin-poinnya. Tapi kalau misalnya ada yang belum paham, silahkan tanya di bawah. So, mungkin sekian dulu teman-teman untuk video kali ini. Thank you guys for watching. Jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe. Stay safe, stay strong, never give up. Paper Claw out. Bye-bye teman-teman, thank you guys for watching. See you next video. Bye-bye.